Selamat siang Pak Taufik selaku dosen Warehouse Management System. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Benito Evan Paramaputra, Muhammad Fajar Cahyoel, Luis Limanda, serta saya sendiri William Fernando. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan simulasi Flexim yang telah kami buat, yakni dimulai dari proses receiving, sorting and quality checking, storage and atau inventory, picking and packing, hingga proses terakhir yakni pengiriman produk atau shipping. Mula-mula, mari kita lihat ke proses pertama, yakni proses receiving yang terjadi di receiving area. Pada receiving area, terdapat beberapa proses yang dimulai dari unloading atau bongkar muat produk dari kendaraan, untuk selanjutnya produk akan dialirkan di atas konveyor. Dalam memudahkan pengangkatan produk ke atas aliran konveyor, kami menggunakan bantuan Palitizer Robot. Seperti yang terlihat pada simulasi, area receiving dapat menampung 3 kendaraan sekaligus untuk melakukan bongkar muat barang. Hal tersebut tentunya telah sesuai dengan desain layout yang telah kami pilih, yakni desain dari saudara Benito Evan, yang kami pilih dengan menggunakan metode tabular additive, serta additive weight form important rating. Produk selanjutnya akan dialirkan menuju mesin pendataan untuk dilakukan proses pendataan berupa jenis produk, jumlah produk, serta sorting awal untuk memisahkan buah yang busuk atau tidak. Produk yang telah didata selanjutnya akan dipindahkan menggunakan forklift menuju rak penyimpanan sementara untuk menunggu proses selanjutnya, yakni sorting dan quality checking. Berikut saya perbesar mesin pendataan otomatis. Berikut adalah mesin pendataan otomatis, di mana terdapat 3 mesin pendataan otomatis. Berikut adalah proses peletakan ke rak sementara, di mana bagian di depan akan diletakkan barang yang berkualitas baik atau yang layak untuk dilakukan proses selanjutnya, sedangkan produk yang mengalami cacat atau hancur secara visual akan langsung dikirim ke bagian recycle area. Pada receiving area juga terdapat jalur berwarna hijau seperti yang saya tunjukkan, yakni jalur aman untuk dilalui oleh karyawan dari pintu masuk menuju ke office yang berada di bagian sorting and quality checking area. Berikut adalah office yang saya sebutkan tadi. Sedangkan ini adalah jalurnya. Pada bagian selanjutnya, barang akan menuju ke proses sorting and quality checking. Pada bagian ini, diawali dengan pemisahan produk. Untuk produk yang cacat defect atau yang tidak lolos pada bagian receiving, akan langsung menuju ke recycle area. Dan untuk barang yang lolos dari proses receiving, akan langsung menuju ke sorting. Nah, di sorting ini terdapat alat yang namanya adalah Automatic Fruit and Vegetable Grading Machine, atau kalau disingkat adalah SVM. Nah, SVM ini dilengkapi dengan lampu LED 680-750 nanometer sebagai pensortir tingkat kematangannya. Setelah melewati alat SVM tersebut, barang akan terjadi menjadi 3 bagian. Nah, di sini barang yang berwarna biru, barang tersebut dikategorikan sebagai barang fast moving, karena barang tersebut akan membusuk di hari ini dan harus dikirim hari ini juga kepada distributor. Nah, untuk barang yang berwarna hijau, barang tersebut dikategorikan sebagai barang medium moving, karena akan membusuk di esok hari dan masih bisa disimpan di dalam storage terlebih dahulu. Dan barang yang berwarna merah, barang tersebut dikategorikan sebagai barang slow moving, karena barang tersebut akan membusuk beberapa hari ke depan. Nah, selanjutnya barang akan ditaruh ke dalam tempat penyimpanan sementara menggunakan robot dan TGV. Nah, setelah itu barang akan menuju ke proses berikutnya menggunakan forklift, yaitu akan menuju ke temporary room. Setelah melalui proses receiving dan setelah melalui proses sorting dan quality checking, maka kemudian proses akan dilanjutkan melalui proses penyimpanan pada storage area. Proses tersebut diawali dengan perpindahan dari proses penyimpanan sementara ke proses temporary room yang dibantu dengan alat forklift untuk memindahkan barang dari free area penyimpanan sementara tersebut ke
tempat temporary room. Kemudian akan dibantu dengan robot yang akan mengangkat barang tersebut dan diangkat ke conveyor belt. Kemudian di sini kita menggunakan 3 chiller system utama, yaitu dengan merek cooling system yaitu CRS. Dan cooling system ini sudah kita integrasikan dan sudah dapat di setup agar dapat menyesuaikan suhu udara secara perlahan dari suhu lingkungan menuju suhu penyimpanan area, yaitu sekitar 11-15 derajat Celcius. Kemudian barang tersebut akan dialiri dan akan ditaruh pada area penyimpanan sementara area penumpukan sementara di free area ini. Kemudian pada selanjutnya akan ditaruh dan disimpan pada rack-rack yang sudah tersedia, dan ada 3 rack besar yang sudah tersedia, yaitu yang warna merah adalah slow moving rack, dan yang hijau adalah medium moving rack, dan yang biru adalah fast moving rack. Kemudian selanjutnya akan melalui proses picking yang akan dibantu dengan alat AGV yang sudah diintegrasikan menggunakan alat pandu selotip yang sudah ditempelkan pada lantai, sehingga jalur dari AGV tersebut akan dapat sesuai dengan jadwal dan juga dapat sesuai dengan kebutuhan dari barang-barang yang akan dipicking dan sesuai dengan barang-barang pada rak masing-masing juga. Kemudian berikut merupakan proses keseluruhan dari proses storage yang diawali dengan temporary room, kemudian akan ditaruh sementara di free area, yang kemudian lanjut ke storage area, dan kemudian akan diambil dan ditransport menggunakan AGV. Berikutnya, setelah produk dipindahkan dengan AGV atau Automated Guided Vehicle menuju free area sesuai kategori, produk akan masuk ke proses berikutnya, yaitu picking and packing. Dari free area, produk akan diteruskan dengan robot untuk menuju mesin packaging. Pada mesin packaging, produk akan dipackage dengan menggunakan keranjang buah dengan volume panjang 120 cm dan lebar 100 cm serta tinggi 40 cm. Setelah produk dikemas dengan rapi dari mesin packaging, kendaraan forklift sudah siap mengambil produk yang sudah dikemas tersebut menuju truk pengangkut yang akan segera berangkat untuk didistribusikan. Sebelum itu, di sini terdapat second office. Second office yang di sini berfungsi untuk mengatur administrasi serta rute tujuan untuk produk tersebut yang akan segera didistribusikan. Berikut ini adalah proses akhir dari layout warehouse kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami akan memperlihatkan seluruh isi gudang kami.